Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yunus Maulana selaku host yang akan memandu jalannya acara webinar amal pada sore hari ini. Yang saya hormati narasumber Bapak Ahmad Syafaat, panitia serta seluruh peserta webinar amal yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar amal ini dalam keadaan sehat walafiat. Webinar ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Aceh dan Sumatera. Semoga ikhtiar kecil kita hari ini dapat memberikan syafaat manfaat serta meringankan beban saudara-saudara kita di sana. Sebelum memasuki rangkaian kegiatan, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar amal hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, nanti ada pembacaan doa. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, teman-teman peserta bisa bertanya di kolom komentar ya, atau nanti ada fitur respon. Ya, dan yang kelima, penutup. Ya. Semoga rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Perlu saya informasikan, nanti sebelum ditutup kita akan ada uh, sesi foto bersama ya. Jadi nanti mohon dihidupkan semua videonya gitu. Untuk membuka rangkaian acara webinar amal pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memasuki acara pembacaan doa. Marilah kita bersama-sama memohon dan memanjatkan doa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sekaligus mari kita sertakan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan serta kesabaran dalam menghadapi musibah yang sedang dialami. Kepada saudara Adelwin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita, marilah kita membaca doa bersama-sama sebelum dimulainya acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina min fadlik wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma raham ikhwanana wa akhwatina alladhina usibu bil fayadhan wa khaffif anhum bala'ahum wasfi mardahum wahfathum bihifdika ya rabbal alamin. Allahumma anzil sakinata ala qulubihim warzuqhumus sabra wal quwwah wa awwidhum khairam mimma faqadu. Allahumma taqabbal minna hadal amal waj'alhu sadaqatan jariyah wa sababan li rahmatika wa maghfiratik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam sebuah majelis ilmu dan kepedulian. Kami mengangkat tangan dan menundukkan hati, memohon rahmat dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami di Aceh, di Sumatera, yang sedang diuji dengan musibah banjir. Ya Allah, ringankanlah beban mereka, kuatkanlah hati mereka, lapangkanlah kesabaran mereka, dan segerakanlah pertolongan-Mu di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Lindungilah mereka dari bahaya, jauhkan dari penyakit dan penderitaan, cukupkan kebutuhan mereka, dan gantikan setiap kehilangan dengan kebaikan yang lebih besar dari sisimu. Ya Allah, terimalah setiap niat baik dan amal kebaikan yang kami lakukan melalui webinar amal ini. Jadikan setiap bantuan yang terkumpul sebagai keberkahan, sebagai penolong bagi mereka yang membutuhkan, dan sebagai pemberat amal kebaikan kami kelak. Berkailah langkah kami, berkailah ilmu yang kami pelajari, dan jadikan kegiatan ini sebagai jalan untuk saling menguatkan dan menumbuhkan kepedulian antar sesama.
Ya Allah, kabulkanlah doa kami, karena hanya kepadamu kami berharap dan hanya kepadamu kami berserah diri. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Adelwin yang telah memanjatkan doa untuk acara ini dan untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana musibah. Semoga apa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi. Telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Ahmad Syafaat. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi dengan tema waspada ancaman cyber dalam tanggap bencana alam yang diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Syafaat untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa namanya materi ini ya bermanfaat bagi kita semua lah. Atau minimal apa namanya lebih membuat kita aware ya. Kalau saya kemarin lihat nggak ada yang langsung ngomongin masalah awareness, jadi ya saya buatnya awareness gitu ya. Karena kemarin kenapa saya minta ke panitia beberapa judul yang ada gitu. Saya coba lebih dekat ke apa namanya yang akan kita tuju. Walaupun sebenarnya bebas ya. Oke. Eh Kali ini saya akan membawakan apa namanya materi berkaitan dengan ancaman siber tetapi berkaitan dengan tanggap bencana. Ini improvisasi saya berkaitan dengan webinar saya di beberapa waktu yang lalu ya di salah satu komunitas juga. Tapi ini akan saya lebih apa namanya akan saya lebih khususkan ke tanggap bencana alam. Oke, nama saya Ahmad Sapaat. Saya bekerja di sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang, kemudian menjadi vice chairman dan ataupun leader baik di Atios dan di OAS. Kemudian beberapa komunitas lainnya juga saya mengikuti. Saya pernah juga bekerja sebagai sebenarnya di peraturannya itu sebagai expert gitu. Cuman pada berjalannya ya disesuaikan dengan tempatnya di BSSN ya. Kemudian eh, dari 2013 sampai 2018 saya ada di CISET Nasional atau Nasional CISET yang pertama di bawah Kominfo yang kemudian di bawah BSSN, selanjutnya baru ke kediputian yang lain. Beberapa keterlibatan saya berkaitan dengan working group untuk standar nasional Indonesia yang mengadopsi dari ISO 27001, kemudian ransomware yang awal pertama kali adanya ransom dan menggugah kita semua bahwa kita perlu namanya lembaga CISET ya. Jadi sebelum itu ada orang sangat sedikit sekali yang pengen punya CISET ataupun yang berkaitan dengan cyber security. Kalau sekarang ya alhamdulillah sudah mulai banyak. Kemudian eh, ikut serta juga dalam pengamanan sistem TI KPU tahun 2019, menjadi trainer di beberapa tempat baik di Kemhan, TNI ataupun di apa namanya penugasan gitu ya, waktu pas di Timur Leste ataupun eh, memberikan training untuk set di ASEAN. Kemudian ya, sertifikasi gak banyak sih sebenarnya, cuma ada beberapa saja ya berkaitan dengan lead auditor, kemudian yang dari BNSP, kemudian ada beberapa lah yang terjangkau biayanya saya ikuti. Diklat, ya kita cari yang diklat yang apa namanya benar-benar mampu untuk kita selesaikan saja, atau misalkan memang kita diberikan kesempatan untuk mengikuti ya. Karena kalau sekarang tuh sudah mulai banyak ya
Kalau dulu kan kita mau ngikut misalkan Sans gitu ya berbayar. Nah, Sans itu kadang ada yang tidak berbayar tuh. Ini saya ada beberapa ya. Kalau berbayar mahal sekali itu soalnya. Dan sebagainya gitu ya. Kayak kita mulai ya. eh Kenapa sih kita perlu ya membahas ini ya? Karena nanti kita lihat bahwa ada tingkat urgensinya tersendiri. Gitu. Kita lihat terlebih dahulu dari landscape Indonesia dan dampak perubahan iklim. Ini tidak lepas dari itu semua ya. Kenapa bencana itu terjadi? Oke. Perlu kita ketahui bersama bahwa eh, landscape Indonesia itu walaupun strategis di Katulistiwa, tetapi memiliki apa namanya ya, memiliki faktor risiko yang tinggi, yaitu di Ring of Fire gitu ya, yaitu cincin api Pasifik gitu ya, yang membentang dari Peru sampai dengan New Zealand gitu ya, 40.000 kilometer lebih gitu ya dari sepanjang selatan, dari selatan ke selatan ini sebenarnya gitu ya, dan itu memiliki implikasi yang sangat apa namanya, yang sangat besar juga ya gitu. Di samping kemakmuran, tetapi tingkat bencananya juga cukup tinggi. Uniknya di Indonesia itu ada setidaknya 3 lempeng tektonik gitu yang menghimpit gitu ya. Oleh karena itu kemungkinan besar terkena bencana itu tinggi gitu ya. Walaupun mungkin saat ini tidak terasa ya. Yang paling terasa itu misalnya kayak di Jepang. Jepang tuh terasa hampir setiap detik gitu ya. Kalau di kita mungkin ada juga yang terasa di beberapa daerah, tetapi tidak seintens di Jepang gitu. Kemudian lempeng-lempeng itu yaitu Indo-Australia, berarti sekitar Indonesia. Kemudian lempeng Indonesia, lempeng Australia. Kemudian ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia itu lempeng Eropa Asia ya. Kemudian satu lagi itu ada lempeng Pasifik. Ketiga lempeng itu aktif jalan gitu. Jadi kalau misalnya 2 lempeng itu bergerak, bertemuan, maka bisa terjadi tsunami gitu ya, bencana juga. Gitu. Kemudian eh, kalau satu lempeng bergerak bagaimana gitu ya. Nah, permasalahannya walaupun hanya satu lempeng yang bergerak itu bisa menimbulkan tsunami atau menimbulkan gempa. Seperti itu. Karena satu lempengnya lagi pasti tidak bergerak gitu. Maka adanya tumbukan. Kemudian dari itu semua, maka bisa kita lihat juga bahwa lempeng itu, terutama lempeng Indo-Australia itu akan menekan dari bawah, dari Jawa ya, dari Samudra Indonesia atau Samudra Hindia itu ke atas. Jadi ada kemungkinan lambat laun Sumatera, Jawa itu akan lebih mendekat ke Kalimantan. Seperti itu. Kalau misalnya kita nyari beberapa jurnal itu akan mengindikasikan ke sana gitu ya, beberapa apa namanya prediksi gitu. Walaupun memang sangat lambat ya, tetapi itu nyata itu ada. Kalau di Al-Quran juga ada gitu ya, cuma saya lupa ayatnya gitu ya. Jadi gunung itu berjalan ya. Ya memang berjalan tapi walaupun hanya 1 senti atau 1 mili gitu. Karena kalau jalannya besar atau misalkan jauh maka akan timbul bencana gitu. Itu permasalahan utamanya. Kemudian Indonesia juga termasuk negara yang rawan bencana eh, berkaitan dengan adanya di lingkup Ring of Fire, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami gitu ya. Kemudian di Indonesia sendiri karena ada hampir sebagian besar di dalam Ring of Fire, maka sekitar 700 kilometer persegi itu lingkup dari Ring of Fire itu. Gitu ya, baik di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku gitu ya. Itu bagiannya gitu ya. Walaupun mungkin di Kalimantan lebih relatif apa namanya lebih aman gitu ya, lebih sedikit terjadi adanya bencana apa namanya gempa gitu ya. Karena memang kita bisa lihat dari historinya gitu. Makanya ada beberapa tempat yang memungkinkan untuk dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir sekalipun gitu ya. Nah, kalau misal kita lihat di situ, biasanya kita kan antipati tuh, wah ini bahaya nih, takut kayak Chernobyl ya. Padahal di Jepang yang setiap kali gempang itu tidak terjadi seperti Chernobyl, itu beda lagi gitu. Nah ini di kita kadang terlalu parno gitu ya, terlalu pornografi. Padahal kita sendiri punya yang namanya reaktor nuklir. Kita tuh punya 3 reaktor nuklir riset, itu pasti gitu ya. Kemudian Indonesia juga
ada 127 gunung berapi aktif. Artinya kalau misalnya satu gunung meletus, sebenarnya itu masih ada 126 lagi yang standby. Gitu ya. Artinya ketika terjadi sebuah bencana masif, maka kita bisa lihat tuh 127 bencana tuh, gitu ya, yang sudah terjadi gitu. Itu baru bisa nol yang standby. Tetapi kalau tidak hanya satu atau dua, berarti sisanya yang aktif itu yang standby. Oleh karena itu namanya bencana ya harus kita tutup waspadai ya, walaupun kelihatannya seperti aman-aman saja gitu ya. Karena keamanan kita itu kadang membuat lengah. Begitu juga ketika kita aman tidak menganggap bahwa akan terkena serangan cyber, bisa jadi terkena. Nah, permasalahannya dampaknya jika terjadi letusan gunung berapi tersebut itu sekitar 16.670 kilometer persegi. Itu hampir sebagian besar itu semua terkena gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Oke, kemudian faktor selanjutnya adalah berkaitan dengan iklim gitu ya, berkaitan dengan iklim. Nah, ini menjadi salah satu penyebab kenapa misalnya bencana itu terjadi gitu ya. Penyebab utama dari iklim itu yaitu adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Sebenarnya kalau misalnya gas rumah kacanya itu sendiri pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Contohnya misalnya karbon dioksida. Karbon dioksida kalau tidak ada, maka tumbuhan tidak bisa melalui, maka ini menjadi masalah. Seperti itu. Permasalahan ini yang kadang eh, kita kurang aware gitu ya. Ya memang di beberapa kesempatan beberapa teknokrat juga bilang ya kita pasti akan memerlukan ya pasti, tapi kan harus harus sebanding gitu ya, harus banding. Kitanya juga harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun di negara ini harus sesuai, harus seimbang gitu. Kalau karbon dioksidanya lebih banyak daripada oksigennya, ya kita mati juga. Kalau misalnya oksigennya lebih banyak daripada eh, karbon dioksidanya, sama juga gitu ya konsentrasinya gitu. Karena kan hampir setiap saat kita menghirup udara juga tidak murni 80-90% oksigen, tidak gitu. Pasti akan lebih banyak nitrogen tuh, gitu ya. Nah, itu eh, faktor ilmiahnya seperti itu. Kalau tidak ya bisa kita cek gitu ya. Nah, ini masalahnya memang harus apa namanya seimbang. Kemudian ada yang namanya metana, kemudian ada juga dinitrogen oksida, kemudian ada yang namanya gas fluorokarbon AFC, PPC. Nah, ini yang AFC ini yang sudah mulai dikurangi gitu ya, atau yang kita sebut dengan freon. Freon ini sudah mulai banyak itu, mulai banyak penggantinya juga gitu ya, sehingga semua industri sudah mulai beralih. Nah, itu salah satu apa namanya informasi baiknya gitu ya, kita bisa mulai mengurangi sebenarnya. Tetapi yang lain ya tetap harus dikurangi juga. Kemudian dampak perubahan iklim di Indonesia seperti apa gitu. Kalau di belahan negara lain ada misalnya gitu ya, ada penyebab gas rumah kaca yang tinggi gitu. Apakah berdampak ke Indonesia atau tidak? Atau misalnya jika di Indonesia memproduksi gas rumah kaca tinggi gitu, apakah ada dampaknya dengan yang lain? Itu kan pertanyaan yang klasik tetapi ada terus-menerus hampir setiap dekade gitu ya, hampir setiap tahun gitu ya. Itu yang dibicarakan dan bahkan kita kadang eh, terkena teguran atau misalkan sanksi ya, bahwa produk-produk dalam negeri itu tidak diperkenankan untuk dijual di Eropa misal gitu karena tidak apa namanya tidak comply dengan regulasi mereka gitu. Padahal mungkin saja di mereka juga melakukan hal yang sama gitu, tetapi tidak mau terbuka. Ada yang seperti itu. Oleh karena itu perlu namanya negosiasi yang baik gitu ya. Di negara kita tuh seperti itu kadang memblunder gitu. Kadang pertamanya baik, kadang tidak gitu. Nah, itu yang harus dikawal oleh komunitas gitu ya, oleh warga negara seperti itu. Karena dampaknya akan terasa gitu ya. Contohnya misalkan adanya perubahan musim tanam dan gagal panen. Kalau misalnya gagal panen atau paceklik itu kan misalkan dua kali menanam, satu kali paceklik atau misalnya gagal panen masih oke ya. Tapi kalau misalnya tiga kali kesempatannya gagal tanam bagaimana gitu ya. Hanya satu kali misalkan ada yang 4 kali panen misalnya. Ternyata satu kali yang gagal panen. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau 3 kali gagal panen hanya satu kali yang panen ya bagaimana? Gagal panen itu bukan hanya karena
kekeringan, tetapi karena curah hujan yang banyak itu bisa terjadi gagal panen gitu ya. Padi yang sudah mau dipanen tiba-tiba tidak bisa dikarenakan banjir, nah seperti itu. Karena padinya akan busuk. Kemudian adanya kekeringan di beberapa wilayah yang tadinya biasa-biasa saja tambah kering gitu ya. Di negara kita ada yang hampir setiap saat hujan ada gitu. Ada juga yang dominannya lebih panas ada gitu ya di negara kita tuh. Kalau sempat mungkin rekan-rekan misalnya kan ke Indonesia bagian timur itu banyak juga yang wilayahnya krisis air banyak dikarenakan seperti itu. Atau misalkan krisis air tetapi tidak terserap dengan baik gitu. Karena batuannya itu menyerap air langsung, misalnya seperti itu. Nah, ini banyak terjadi. Kemudian peningkatan banjir rob di pesisir utara Jawa dan beberapa pulau. Contohnya kalau di daerah saya di Jakarta itu di pesisir Ancol ya, daerah Ancol tuh. Naik rob kayak kemarin juga ya, beritanya banyak banget gitu. Kemudian dipasang tanggul gitu ya. Tapi airnya udah naik. Jadi tetap aja airnya akan masuk eh, ke daratan seperti itu. Dan di beberapa daerah lainnya ya gitu ya. Kalau misalnya di daerah Jawa Barat itu kayak di Pamanukan itu udah pasti itu. Saya pernah ke sana seperti itu adanya ya. Tidak usah nunggu apa namanya bulan purnama pun ya sudah naik airnya. Kemudian kayak di Demak, Semarang dan lain sebagainya gitu ya. Di beberapa daerah malah ada yang sudah tenggelam. Nah, ini faktor-faktor risiko ya yang akibat atau dampak perubahan iklim yang terasa di Indonesia gitu. Kemudian kerusakan ekosistem dan terumbu karang gitu ya akibat pemanasan suhu air. Ini yang sebenarnya kita jarang melihat gitu, tetapi dampaknya nyata. Nyatanya gimana? Ketika misalnya hasil tangkapan nelayannya berkurang, maka kita kurang akan memakan apa namanya ikan seperti itu. Ya, kalau kita biasanya makan hanya lauknya daging ayam dan apa namanya hewani, misalnya seperti sapi atau kambing, maka kita tidak tahu gitu. Tetapi kalau kita makan ikan ya kita tahu, karena itu akan berdampak gitu ya. Satu siklus akan hilang itu. Karena sumber daya terbesar itu nanti adanya tuh di laut gitu ya. Kalau di daratan kan lebih kecil ya. Daratan itu kalau tidak salah itu sepertiga dari lautan gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian dampak yang terasa sekarang seperti apa? Dampak yang terasa sekarang itu eh, misalnya dengan pemanasan suhu global ya di tahun 2023 kemarin juga ada yang namanya sebagai wet wave gitu ya. Jadi eh, suhu panas gitu ya. Itu terjadi kenaikan 1,2 derajat. Ini memang tidak terlalu terlihat besar ya 1 derajat itu, tapi kalau secara global itu terasa gitu. Kalau saya di daerah Jakarta Utara 1 derajat aja di luar panas terasa banget gitu, nggak mau kemana-mana akhirnya gitu kan. Padahal ya itu salah satu bentuk dari apa namanya dampak pemanasan global. Kemudian pencairan es kutub, nah ini walaupun kita tidak bisa lihat, tetapi dampaknya akan terlihat gitu ya di kita. Misalkan kenaikan batas air laut di pantai atau misalkan mulai mulai masuk gitu ya ke daratan berapa sentia seperti itu. Kalau di saya itu antara laut dengan jalanan itu hanya beda sejengkal. Sejengkal itu kurang lebih 10 sampai 15 senti tuh. Seperti itu. Itu juga sudah dari tanggul ya. Udah seperti itu. Artinya ya memang benar-benar nyata. Kemudian permukaan air laut rata-rata 3,3 mili per tahun. Kita bisa perkirakan tuh ya, kalau misalnya selama 10 tahun berarti sekitar 30 senti gitu ya. 10 tahun. 100 tahun sudah hampir apa namanya senti ke desi ya, 300 desi gitu ya. Berarti sudah hampir beberapa meter gitu kan. Seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang sangat berbahaya gitu ya. Maka akan berdampak pada banjir rob dan tenggelamnya dataran rendah. Walaupun sebenarnya bisa kita antisipasi dataran rendah ini supaya tidak tenggelam. Misalnya dengan penanaman apa namanya mangrove seperti itu ya. Selain kita membuat tanggul seperti di Amsterdam sekalipun seperti itu. Kemudian cuaca ekstrim yang lebih sering. Nah, ini yang akan sangat sering kita dapatkan gitu ya.
cuaca ekstrim ini seperti banjir besar, gelombang panas, badai, topan yang seharusnya di kita tidak ada topan malah jadi ada topan ya. Kalau di kita kan lebih dikenal dengan puting beliung seperti itu. Nah, ini terjadi gitu ya. Saya beberapa kali menemukan itu walaupun mungkin skalanya masih kecil gitu. Tetapi lambat laun besar gitu. Nah, kenapa? Begitu besar kita akan mengalami itu. Tahun 2023 saya mengalami apa ya? Hujan yang besar gitu ya. Jadi nggak bisa berangkat kerja misalnya gitu. Dikarenakan ada dua siklon yang melalui Indonesia walaupun hanya di Samudra Indonesia. Ada dua ya, jalan bersama gitu, beriringan. Nah, itu terjadi di Samudra Indonesia, tetapi dampaknya di kita besar. Hujan terus tidak berhenti-berhenti gitu. 1 minggu ya hujan gitu. Terang sedikit habis itu hujan. Nah, akhirnya banjir gitu ya. Di satu sisi ada yang daerahnya kekeringan. Ini masalahnya gitu ya. Itu yang kita sebut misalnya kayak El Nino ya. 2023 ya itu El Nino. 2024 yang tadi yang banjir. Kemudian adanya gangguan musim pertanian tadi seperti yang sudah diinformasikan. Nah, ini permasalahannya adalah kita tidak bisa atau sulit memprediksi musim tanam. Nah, kalau musim tanamnya tidak jelas berarti ya mau tidak mau harus bikin greenhouse gitu ya seperti di US atau di Eropa gitu ya. Itu cara satu-satunya gitu. Masalahnya orang Indonesia tidak pernah mau atau misalkan sulit sekali seperti itu gitu ya. Karena kebanyakan di Indonesia itu sawahnya sawah tak ada hujan. Jadi masalah utamanya. Kemudian kematian massal terumbu karang. Nah, ini sebenarnya sudah ada dan sudah sering diinformasikan gitu ya. Tetapi ya ini sangat sulit sekali untuk apa namanya dikarantina ya supaya tidak terjadi karena itu sifatnya kenanya tuh karena eksternal ya, dampak eksternal gitu ya. Karena di laut ya, tidak mungkin juga di laut langsung kasih barrier supaya tidak terkena suhu permukaan gitu ya. Maka seperti itu. Nah, ini kalau di samping itu rekan-rekan bisa lihat peta Indonesia ya. Ini baru saya ambil tadi. Ini sebagian besar ada yang mulai hujan dan sebagainya ya. Ini prediksi-prediksi yang mungkin terjadi 1 2 hari atau 1 minggu gitu ya. Bisa dilihat di signature.bmkg.go.id gitu ya. Bisa dilihat di situ. Nanti di DWT-nya lihat situ. Nah, itu bisa lah. Misalkan kita mau melakukan perjalanan ya kita antisipasi dulu seperti itu. Ini sifatnya untuk antisipasi ya. Kemudian, nah ini permasalahannya ya, La Nina dan IOD Asia Tenggara gitu ya, yang melanda gitu ya kemarin sampai sampai eh, eh, apa namanya salah satu sebab kita bikin webinar seperti ini gitu ya. Nah, Asia Tenggara ini kalau misalnya kita terjadi sebuah bencana, kita harus cek dulu ya. Kalau misalnya di apa namanya musim hujan atau misalkan musim panas gitu ya. Karena kita sudah ada BMKG maka kita harus cek itu secara keseluruhan, jangan hanya lihat Indonesia gitu. Kalau dulu hanya peta Indonesia saja tuh, kita tidak tahu arus angin, arus laut dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tahu itu kita bisa memprediksi beberapa hal gitu ya, misalkan hujan, panas atau lain lain sebagainya gitu. Contohnya misalnya ketika terjadi apa namanya Asia Tenggara hujan gitu ya gitu. Kita cek juga atau misalnya Indonesia hujan besar gitu ya. Kita cek apakah memang sekitar kita juga mengalami hal tersebut atau tidak. Gitu. Karena kalau tidak itu akan menjadi anomali gitu ya. Walaupun Asia Tenggara sekalipun terjadi hujan badai ya, itu bisa jadi anomali juga kalau di daerah lain misalnya tidak terjadi. Ini yang harus kita kita cek. Kalau terjadi anomali berarti itu harus lebih kita khawatirkan. Karena dulu yang saya tahu tuh India itu pernah terjadi gelombang panas itu jadi anomali gitu. eh atau misalkan Australia terjadi gelombang panas gitu. Di kita tidak, kita hanya panas sama panas biasa terik gitu ya. Tetapi di Australia atau di India tuh terjadi benar-benar gelombang panas. Sehingga orang tidak bisa keluar sama seperti di film aja gitu ya. Begitu keluar kakinya kena aspal, aspalnya meleleh gitu ya. Ini salah satu fenomena alam akibat apa namanya perubahan iklim ya. Nah, di kita ini terjadi misalkan bencana alam misal banjir. Di Asia Tenggara itu ternyata hampir seluruhnya memang terjadi juga banjir, badai,
berturut-turut sama di waktu yang sama gitu. Oleh karena itu bencananya mirip-mirip gitu ya. Dan itu mulai dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia satu grup kena semua gitu ya. Nah, La Nina ini eh, mendinginkan Samudra Pasifik gitu ya, sehingga menjadi pusat mendorong akumulasi panas ke barat, ke daerah barat gitu ya. Jadi misalkan dari timur ke barat gitu ya, dari sebelah timurnya Filipina ke arah barat Filipina gitu ya, sehingga memperkuat angin muson gitu ya, dan memicu curah hujan yang ekstrim ke Asia karena eh, apa namanya, uap airnya terbawa ya. Kemudian secara bersamaan juga ada namanya Indian Ocean Dipole atau misalnya yang disebut sebagai IOD yang nilainya negatif, yaitu menghangatkan perairan sekitar Indonesia. Jadi dia menarik lebih banyak uap air ke atmosfer gitu ya. Sudah dari Pasifik terkena apa namanya, menarik uap air yang tinggi juga karena adanya La Nina. Kemudian di eh, Samudra Indonesia juga, Samudra India juga mengalami hal yang sama gitu ya, karena menghangatnya air di Samudra Indonesia gitu. Kemudian hal tersebut memicu yang namanya pemanasan global gitu ya. Kemudian pemanasan global lainnya gitu ya, pemanasan global secara umum itu juga membuat situasinya lebih kompleks lagi gitu ya. Dari pemanasan yang adanya di regional kita di Asia Tenggara digabung dengan yang apa namanya, secara global gitu ya, menambahlah di situ faktor risikonya gitu. Atmosfer yang lebih hangat mampu menahan air lebih banyak uap air sehingga saat hujan turun maka intensitasnya jauh lebih tinggi gitu. Nah, pertanyaannya misalnya gini, kenapa di kita di Jakarta atau misalnya Tangerang atau misalkan Subang tidak sebanyak itu? Karena ada beberapa hal apa namanya, kemungkinan itu terjadi. Misalnya adanya eh, antisipasi supaya tidak terlalu banyak hujan. Misalnya gitu ya. Namanya apa namanya, perubahan cuaca ya, untuk merubah cuaca. Itu ada faktor manusia di situ tuh supaya tidak terlalu banyak. Jadi air hujannya itu diturunkan di laut dulu tuh. Jadi sebelum masuk ke daerah atau misal ke Jawa, maka hujannya dipaksa turun di Laut Jawa atau di Selat Sunda. Itu yang terjadi. Makanya tidak terlalu banyak di kita ya. Kalau tidak ya kita sama, tidak jauh berbeda dengan yang di Sumatera. Bahkan mungkin bisa lebih parah dari itu. Seperti itu. Nah, ini beberapa kejadian yang ada yang tadi ya, kayak di Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia gitu ya. Dan jumlahnya pun ya ini fantastis. Ini didapat di sekitar tanggal 20 berapa ya kemarin? Di tanggal 24-an ya, bulan 11 kemarin ya. Tanggal 29 nggak salah. Itu ada. Linknya ada di bawah ya. Seperti itu. Jadi di Vietnam ada 14 topan dalam satu musim gitu. Yang tadinya tidak ada gitu. Mungkin rekan-rekan belum melihat, belum merasakan, atau misalkan kalau yang sudah keluar negeri lah ya. Kalau pas lagi musim badai gitu. Saya dulu pernah sekali gitu ya. Jadi saya pernah jalan-jalan ke Taiwan ya. Kebetulan pas ikut ada konferensi WAS Community dan Honinet gitu ya. Nah, harusnya 2 hari saya mengikuti, ini jadi hanya satu hari saja gitu ya. Dikarenakan ada topan apa namanya, yang akan masuk atau melalui Taiwan, dan itu adanya di apa namanya, Taiwan bagian utara gitu ya, masih di laut. Itu saja sudah besarnya minta ampun gitu ya. Sudah, walaupun tidak hujan badai tapi anginnya itu sangat sangat besar sekali. Tapi ya di beberapa wilayah Taiwan, misalnya di utaranya ya ada juga banjir, longsor dan lain-lain itu ada. Gitu. Di pusat kotanya di Taipei-nya ya semua ditutup oleh mereka itu, pakai terpal semua supaya tidak terbang. Itu salah satu antisipasi. Dan selebihnya semua libur gitu ya. Jadi beberapa negara yang memang biasa terkena seperti itu, mereka sudah bisa antisipasi tuh bahwa kalau memang sudah terjadi atau misalkan beberapa kilometer lagi topan memasuki eh, wilayahnya, maka sekolah diliburkan atau yang bekerja diliburkan, harus libur, harus pulang. Kita tidak boleh kemana-mana, diharuskan pulang gitu ya. Saya mengikuti konferensi diharuskan pulang
Karena kalau tidak pulang, tidak bisa kemana-mana, akan terdampak gitu ya. Ditakutkan tuh banjir. Kalau di Taiwan, MRT, LRT, atau kebanyakan juga subway itu sudah ada gitu ya. Jadi kalau kita tertinggal di situ ya, itu terisi air ya mati gitu. Karena pintu keluar masuknya kan ditutup gitu ya. Nah, di Indonesia harus ada tuh antisipasi seperti itu walaupun tidak ada topan gitu. Tapi banjir kan ada. Itu harus antisipasi. Nah, di kita ada ini ya, banjir bandang, tanah longsor gitu ya, sama dengan yang lain gitu ya. Dengan curah hujan yang tinggi sehingga membuat ketinggian muka air sungai lebih cepat melampaui batas siaga gitu ya. Rumah warga terendam dan lain sebagainya. Dan lebih parah lagi gitu ya. Karena sudah ada dampak seperti ini, sudah ada faktor risiko seperti ini, diperparah dengan alih fungsi lahan seperti itu. Yang seperti kita lihat bersama ya, alih fungsi lahan. Sehingga sampai saat ini kalau misalnya tadi saya baru cek juga, update terakhir itu 1096 warga meninggal gitu ya. Ini jumlah yang sangat banyak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat sendiri gitu. Pemerintah sendiri mengetek hampir setengahnya ya. Wilayah Sumatera itu merah semua oleh mereka tuh ditulis itu. Gitu ya. Karena itu banyak gitu. Ada 52 kabupaten gitu ya yang hilang 185 jiwa, 70.000. Dan menurut saya ini pasti banyak. Lebih dari ini gitu ya. Karena ini kan hanya dari pemerintah, belum didata satu satu persatu ke warga gitu. Kalau ada ya pasti lebih dari itu. Kita bisa bayangkan juga berapa biaya recovery-nya gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya antisipasi itu lebih penting daripada kita benar-benar membangun atau memperbaiki kembali dari awal gitu. Biayanya akan lebih tinggi nih. Kalau kemarin bantuan oleh beberapa orang itu ada yang sampai 7M gitu atau misalkan 7 triliun seperti itu, maka untuk perbaikannya akan lebih dari itu gitu ya. Dari itu aja kan kita tidak bisa lihat juga bahwa itu benar-benar apa namanya menyelesaikan masalah yang ada gitu. Itu akan lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di kanan kiri ya. Rumah rusak aja sudah ada 147.000 yang terdata gitu. Dan ini pasti lebih lagi nanti. Belum lagi yang lain gitu ya. Fasilitas-fasilitas lain juga bisa kita lihat gitu. Sudah ratusan dan ribuan gitu ya. Padahal ya kita ketika membangun sebuah jembatan gitu atau misalkan bangun fasilitas pendidikan atau fasilitas kesehatan itu dana fantastis. Nah, seperti itu. Apalagi yang seperti ini. Nah, ini harus menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua gitu ya. Nah, ini dari BMKG ya. Tadi saya baru capture juga tadi siang bahwa kita harus waspada kembali. Itu dikarenakan di bagian selatan ya, Pulau Jawa sudah terbentuk bibit siklon gitu ya. Ini arus eh, saya pas lagi ngekliknya itu angin dan siklon gitu ya. Sudah ada bibit siklon tropis 93 S. Nah, ini harus hati-hati. Di sini ada beberapa ya. Padahal tapi di sini memang di sini ada satu ya. Ada satu, sorry, ada satu tetapi ini besar ya gitu ya. Kalau dulu saya pernah lihat ada dua itu di bawah di sini dua. Dari wilayah Australia menuju apa namanya ke bagian barat ya, tapi lewat di bawah Jawa. Nah, itu seperti itu. Itu juga sudah besar. Nah, ini sekarang sudah mendekati juga sama. Artinya ini kita harus hati-hati. Kita cek secara berkala di BMKG ataupun portal lainnya ya. Kalau di sini bmkg.go.id, Anda bisa cek nanti ya. Kalau misalnya beberapa gitu. Jadi jangan hanya lihat hujannya saja, tapi siklonnya harus diklik, lihat juga dan arah angin. Begitu arah angin nanti kita kombinasikan dengan awan. Nah, pas begitu awan kita baru lihat itu. Apakah terjadi siklon atau tidak, apakah akan hujan atau tidak. Kita bisa lihat situ. Kita prediksi sedikit saja juga nggak apa-apa. Oh, ini kira-kira hujan gitu. Karena kalau di sini saya lihat bukan cuma satu yang teridentifikasi sebagai siklon baru satu ini. Kemudian nanti ada juga yang di atas ini sudah mulai ada ya. Walaupun tidak tidak terlihat jelas ya, belum jadi bibit, tetapi ini udah muter. Di Sumatera juga sudah ada putaran juga gitu ya. Kita cek lagi aja yang ada beberapa wilayah putaran seperti itu, maka itu kemungkinan bisa terjadi siklon tropis
Itu yang harus hati-hati. Orang cuma lihat pas begitu, oh ini udah ada bibit siklon, tapi dia tidak melihat secara makro gitu, tidak lihat secara keseluruhan atau secara regional di mana saja gitu. Kadang pas ngeliat hanya Indonesia saja ya, Indonesia saja kalau lihat seperti ini ya tidak terlalu dekat gitu. Padahal ya kalau kalau skalanya alam ya ini dekat seperti itu. Nah, kalau tidak percaya dengan BMKG, kita bisa lihat di situs yang lain, gitu ya. Di sini saya ngambil yang windy.com. Di windy.com juga sama terlihat di sini. Di sini ada pusaran satu, ya kan? Pusaran angin di sini satu. Di sini ada yang sudah terbentuk juga satu, udah dua. Kalau misalnya tadi di atas ada satu di eh, Malaysia di Sarawak, maka kita bisa lihat juga di sini juga udah mulai terjadi di Sarawak. Berarti sama ya informasinya valid. Walaupun sebenarnya harusnya sama. Nah, bedanya kalau di windy.com kita bisa lihat mana yang sedang hujan. Yang hujan itu yang petir-petir tuh, hujan tuh. Seperti itu. Kalau yang merah intensitasnya tinggi ya, gitu ya. Kalau yang abu-abu tidak, seperti itu. Mendung atau misalkan ya hanya berangin, angin saja gitu ya. Seperti itu. Ini harus kita antisipasi juga gitu ya, supaya kita bisa bersiaga ya, siaga penuh gitu ya. Nah, kaitannya apa dengan ancaman siber gitu ya? Dari tadi apa namanya berkaitan dengan bencana gitu, bencana-bencana tersebut. Oke. Nah, secara global ya, eh, ini diambil dari Verizon gitu ya. Serangan cyber yang paling banyak berkaitan dengan bencana itu mempergunakan serangan sosial gitu ya, atau social engineering gitu ya, teknik sosial gitu ya. Yang melibatkan elemen manusia gitu ya. Itu sebanyak 74 sampai 82% itu terjadi gitu. Gitu ya. Di tahun 2024 ada 24% dan 2025 gitu ya. Itu terdata 17%. Ini kalau salah pas pertengahan kemarin ini laporannya. Gitu ya. Menurut GSA juga bahwa scam itu sebanyak 57% orang dewasa di seluruh dunia terkena penipuan dalam 1 tahun terakhir gitu. Kalau penduduk dunia misalkan ada 3 miliar ya, dikalikan 57 ya. Rata-rata segitu. Kemudian 23% diantaranya kehilangan uang. Jadi terkena ya, udah sudah eh, kena spam, kemudian jadi korban seperti itu. Kemudian penipuan tidak hanya terjadi secara online, tapi juga menggunakan unsur offline dengan dampak lintas demografi. Gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau misalnya ditautkan lagi ya, panjang lagi nih. Nanti masalah Thailand Kamboja sebenarnya itu ada di situ. Nah, ancaman cyber di Indonesia bagaimana? Ancaman cyber di Indonesia menurut BSSN selama tahun 2024 ya. Jadi ini tahun kemarin ya. Itu terjadi lonjakan anomali traffic cyber yang masif setiap tahunnya gitu ya. Jadi sebelum saya selesai di BSSN juga saya sudah melihat ini akan tetap tinggi dan terus tinggi. Ini akan berbanding lurus dengan banyaknya penggunaan internet gitu ya. Karena kan tidak mungkin juga kita tidak mempergunakan gitu. Maka semakin banyak tingkat ancaman juga atau risiko semakin tinggi gitu ya. Kalau dulu itu hanya sekitar 40 juta terbanyak dalam 1 tahun ya yang saya data itu yang dari BSSN di bawah Kominfo 40 juta. Sekarang sudah eh, lebih dari itu karena di bulan Desember saja sudah 112 juta seperti itu. Nah, ini totalnya 330 juta. Padahal di tahun sebelumnya lebih parah lagi gitu ya. Itu sebanyak 4 miliar gitu ya. Ini walaupun turun tetapi nilainya tetap besar gitu. Ini sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia gitu ya. Jadi 1 orang itu ada yang dapat bonus serangan cyber 2 atau 5 gitu ya. Gitu. Kemudian kasus ransomware juga sama gitu ya, marak juga gitu ya. Kemudian banyak juga kasus penipuan berbasis social engineering yang tadi gitu ya. Kemudian modus lainnya itu adalah surat undangan pernikahan yang marak dulu ya. Dan korbannya juga banyak banyak gitu. Kemudian ini akan berdampak besar juga ketika banyak terjadi bencana.
gitu ya. Karena tanpa bencana pun kita udah intensitas traffic anomalinya sudah tinggi, kemudian banyak juga masalah-masalah berkaitan dengan social engineering seperti itu. Ini bisa kita lihat bahwa top 10 dari traffic anomali tersebut itu di peringkat 3 ya. Banyaknya situs phishing gitu ya. Ada juga mungkin yang orang Indonesia buat, tapi banyak juga yang dari luar gitu. Selain banyaknya faktor-faktor lainnya tentunya. Ya. Oke. Nah, phishing sendiri merupakan teknik rekayasa sosial gitu ya, atau social engineering gitu ya. Atau misalkan kalau underground itu biasanya bilangnya sebagai soceng ya, social engineering gitu ya. Ini digunakan untuk menyamar menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Jadi orang itu melakukan penipuan, tetapi bagaimana yang ditipu itu percaya seperti itu. Nah, sarana penyerangannya itu dilakukan bisa melalui email, bisa melalui pesan di WhatsApp, bisa pakai SMS gitu ya. Apalagi dulu ya ada SMS, mama minta, papa minta uang, nah seperti itulah. Atau misalnya kecelakaan dan lain-lain gitu ya. Kemudian banyak web palsu, kemudian eh, kita dikirimkan email dengan attachment yang ada malware atau ada phishingnya seperti itu. Kemudian tujuannya adalah agar korban itu mengakses lampiran atau tautan yang berbahaya yang ada sehingga program tersebut dapat tereksekusi di perangkat korban. Seperti itu. Jadi pas begitu kita buka, kita klik gitu. Jadi pas begitu kita tahu ini kemungkinan phishing, jangan diklik dulu attachmentnya. Atau matikan otomatis membuka gitu ya. Nah ini kalau misalnya otomatis itu tetap dinyalakan ya otomatis terjangkit akhirnya gitu. Ini masalah utama. Karena jumlah phishingnya sendiri di bulan Desember itu ada 6 juta gitu ya. Totalnya dalam 1 tahun di tahun 2025 ada 26 juta. Nah, ini tingkat yang cukup banyak gitu ya. Kalau semua berhasil, nah, bisa kita bayangkan tuh 26 juta orang terkena ya. Kalau misalnya satu orang terkena terbobol misalnya 1.000 aja gitu ya. Itu udah 26 miliar sendiri gitu ya terkena gitu ya. Wah, bukan 26 miliar malah 26 triliun berarti ya. Nah, kasus penipuan itu ya kalau misalnya di suara.com bilangnya orang Indonesia itu mudah terkena penipuan online karena datanya memang sudah bocor dari awal gitu ya. Atau misalnya ya uang pensiun juga hilang gara-gara scam gitu ya. Karena ya tadi seperti itu ya. Nah, ini permasalahan utama itu timbul ketika ada bencana gitu ya. Ini baru saya ambil tadi siang juga gitu ya di eh, Polres Pangandaran. Ini ada yang berkaitan dengan skema donasi palsu tuh. Sudah mulai ada gitu. Mereka juga sudah memberi himbauan gitu ya untuk mewaspadai ya. Walaupun di beberapa tahun sebelumnya juga ITS juga bilang ya, kedok kemanusiaan donasi online jadi ladang penipuan itu sudah ada gitu. Dan bertahun-tahun ada. Tapi ya kalau kita tidak ingatkan kembali kemungkinan besar terkena juga gitu. Itu permasalahan utama. Oke. Nah, permasalahannya manusia adalah terlemah dalam keamanan cyber. Ini masalah utama di kita ya. Jadi memang sangat sulit sekali kalau misalnya kita tidak berhati-hati. Nah, manusia adalah mata terlemah dalam keamanan cyber. Jadi peretas atau penyerang itu akan mengeksploitasi kerentanan psikologi dari manusia gitu dan menargetkan sebagai link terlemah dalam rantai keamanan. Dikarenakan apa? Kalau sistem misalnya diupdate, sistem diupdate bisa selesai dalam waktu 1-2 jam selesai, gitu ya. Saya mau update misalkan Windows, saya udah aja update Windows, kemudian tunggu aja 2-3 jam restart, gitu ya, 2-3 kali selesai itu. Sudah update gitu informasinya gitu. Jadi pas begitu ada malware sudah selesai. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia ketika diupdate gitu ya, harus dengan namanya training gitu ya, mengikuti webinar dan lain sebagainya. Dan itu juga belum tentu 100% bisa menyelesaikan itu. Itu masalahnya gitu ya. Oleh karena itu kenapa mayoritas insiden cyber dimulai dari human error gitu ya. Banyak proses bisnis masih membutuhkan manual pertama gitu ya, input eh, dari manusia gitu ya. Kemudian dengan demikian eksploitasi link terlemah di manusia akan tetap terjadi gitu. Karena kan manusia itu tidak serta-merta begitu dapat informasi bisa selesai juga. Gitu ya.
Nah, ada beberapa contoh serangan yang menimbulkan dampak signifikan terhadap dunia usaha. Ada gitu ya. McKinsey tahun 2018 menginformasikan bahwa secara global bank akan mengalami kerugian lebih dari 31 miliar dolar. Bukan rupiah lagi ya, dolar. Tahun 2018. Sekarang gimana? Itu pasti naik. Gitu ya. Kalau tadi kita lihat anomalinya saja naik eh, dari BSSN, maka kalau dari McKinsey secara global itu juga pasti akan naik juga tuh. Kemudian menurut FBI juga ini masalahnya adalah bisnis email compromise gitu ya. Bisnis email compromise artinya adalah email kita yang kita gunakan untuk bekerja atau misalkan benar-benar email yang kita gunakan itu terkompromis gitu ya. Eh, Benar-benar menjadi salah satu celah gitu ya, serangan dari Pertas gitu ya. Ini antara 2013 dan 2018 para penipu berperan sebagai eksekutif perusahaan untuk atau memasuk informasi melalui karyawan untuk mentransfer gitu ya ke bank. Di kita mungkin nggak terlalu banyak ya. Yang masif itu di US sama di Eropa itu. Oleh karena itu kita harus hati-hati tuh. Ya, karena mahal sekali ya biayanya seperti itu. Kalau misalnya sudah terjadi, mungkin di beberapa bank Eropa atau Amerika mungkin ada pengembalian ya. Tapi kalau di kita ini lebih sulit tuh, seperti itu. Kadang ya kita sudah lapor ya, udah kalau kita nggak lapor dianggap nggak ada masalah, bilang gitu kan. Ini masalah utama di perbankan kita juga seperti itu. Oke. Modusnya gimana? Modusnya itu ya dikarenakan ada bencana gitu ya. Kalau tadi kita lihat kan ada 127 gunung berapi ya. Nggak usah banyak-banyak lah ya, dua tiga gunung berapi meletus ya di apa namanya, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur mungkin ya, atau misalkan di barat gitu ya, kena meletus. Ini menjadi salah satu momen bagi mereka juga, itu permasalahan utama gitu ya. Kitanya lagi sulit, ditambah sulit. Nah itu faktor psikologis kita akan tertekan, baik yang terkena maupun yang tidak, gitu ya. Nah, momen kepedulian sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu untuk menjalankan modus penipuan berkedok donasi. Nah, pelaku-pelaku tersebut menyebarkan informasi palsu, itu masalah utama. Gitu ya. Gimana caranya? Caranya ya supaya kitanya mau memberikan, gitu ya. Tapi keuntungannya ya untuk mereka gitu. Nah, pelaku biasanya umumnya memanfaatkan media sosial untuk melancarkan modusnya gitu. Bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Telegram, bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram dan sebagainya gitu ya. Dengan pendekatan di situasi gitu ya. Penyebaran pesan melalui media sosial gitu. Misalkan kayak saya ya, saya punya grup misalkan untuk pengajaran gitu ya. Itu kan ada beberapa kelas gitu ya. Nah, kalau tidak hati-hati disusupi kemudian dia akan mengirimkan itu. Seperti itu. Maka yang terkena bukan cuma kelas saya saja, kelas alumninya kena juga gitu. Itu kejadian apa namanya, permasalahan seperti itu. Itu yang harus hati-hati dan harus tetap dimonitor. Kemudian penipu akan memasang iklan, bahkan mengirimkan pesan pribadi kepada target. Jadi kita harus hati-hati ketika ada orang yang mengirimkan pesan ke kita tuh, gitu ya, melalui media sosial untuk menggalang dana. Nah, salah satunya yang harus kita waspadai adalah ketika kita scroll informasi gitu, baik misalkan di web ataupun misalnya di internet banking gitu ya. Kadang di beberapa apa namanya, di beberapa perbankan, aktivitas kita itu secara tidak langsung dimonitor oleh mereka, gitu ya. Misalnya saya melihat rumah gitu ya, atau misalkan melihat pinjaman dana gitu ya. Pinjaman tuh misalkan 20 juta gitu. Nanti nggak berapa lama mereka akan nelpon kita tuh. Satu dua hari atau satu minggu kemudian nelpon kita nawarin pinjaman. Contoh gitu. Ini contoh ya, pinjaman. Di luar ini sebenarnya. Itu salah satunya tuh monitoring itu. Nah, kalau akun perbankannya sudah terkompromis oleh tindak penipuan, maka itu ada kemungkinan bisa terjadi menipu. Gitu. Yang awalnya memang dipergunakan untuk bank, karena banknya sudah terkompromis, maka bisa dijadikan salah satu cara atau lahan untuk menipu gitu. Nah, yang harus kita hati-hati itu. Kemudian
pelaku akan memancing kesedihan korban dengan konten apa namanya supaya kita kasihan gitu ya. Kemudian memberikan donasi gitu ya. Misalkan untuk biaya pengobatan korban kayak gitu, mengatasnamakan bencana alam, nah itu harus hati-hati gitu. Ini akan banyak itu, karena kemarin saya lihat udah ada yang mulai seperti itu ya. Kalau di YouTube tuh bantuan untuk Sumatera bawahnya itu bukan banjir, tapi kalau nggak salah tsunami. Itu kan artinya itu kan mencari keuntungan untuk mencari keuntungan pribadi gitu. Itu sudah patut dicurigai ya. Karena beda judul itu. Lama dari situ. Kita harus harus waspada. Jangan menganggap oh mungkin salah tulis. Jangan gitu. Itu bahaya sekali gitu. Tapi kita harus hati-hati. Gitu. Sama halnya ketika misalkan ini agak melenceng sedikit ya. Misalnya Anda mau beli di apa namanya di e-commerce gitu. Ternyata itu tidak jelas gitu ya. Di dalam informasinya itu copy paste tuh Anda lihat gitu. Kemudian banyak yang salah gitu. Tulisan HTML-nya banyak masuk. Nah, itu patut dicurigai bahwa itu juga sama gitu ya. Penyedia bukan penyedia layanan. Jadi penyedia jasanya, penyedia perangkat itu ada kemungkinan dia hanya ngambil punya orang atau memang untuk itu gitu ya. Walaupun kita terproteksi, begitu kita kirim akan dikembalikan oleh sistem gitu. Itu kalau kita komplain. Kalau tidak komplain ya kemungkinan ya tidak masuk juga gitu. Itu harus hati-hati. Kemudian konten pesan disertai dengan foto korban, kemudian video lokasi terdampak atau kisah pilu ya, seolah-olah berasal dari saksi mata. Padahal ya dia yang buat gitu ya. Banyak aja gitu. Misalnya bencananya entah tahun kapan gitu ya, tahun 2018 misalnya dikasihnya sekarang kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu banyak sekali. Kemudian pelaku mencantumkan nomor rekening pribadi. Nah ini yang harus hati-hati. Kalau pakai crowdfunding mungkin juga bisa, ya, tapi harus hati-hati. Dan memohon bantuan dana atas nama keluarga korban, relawan, atau lembaga tertentu. Ini harus dihati-hati. Kemudian setelah donasi dikirimkan, tidak ada transparansi penggunaan dana dan penggalangan dananya pun menghilang begitu saja. Jadi tidak ada transparansi. Misalkan begitu sudah dikasihkan, tidak ada buktinya juga gitu kan. Eh, Kemudian penggalangan dananya juga begitu sudah selesai ya udah aja hilang gitu. Nggak ada lagi informasi gitu. Padahal kan harusnya ada informasi jelas. Karena kan bentuk transparansi kalau saat ini kan banyak caranya ya. Bukan hanya misalkan apa namanya harus KTP dan lain-lain, ibu nggak gitu juga gitu. Tapi kan harus benar-benar lihat tuh. Tanggal jamnya kita harus lihat tuh, timestamp seperti itu. Kemudian penipu memanfaatkan kondisi darurat dan empati masyarakat, menciptakan narasi yang megah dan seolah-olah tampak tulus gitu ya. Padahal ya tidak. Kemudian menggunakan nama lembaga, amal atau organisasi resmi tanpa izin, gitu ya. Logo, desain visual itu mudah sekali untuk diambil dari internet gitu ya. Sehingga eh, ini kita lihat benar gitu ya. Padahal ternyata logonya lebih bagus daripada aslinya gitu. Itu banyak terjadi tuh. Logo yang dibuat oleh mereka lebih bagus gitu. Karena saya dulu pernah melakukan riset berkaitan dengan phishing, logonya lebih bagus, gitu ya. Lebih kinclong ya daripada uh, pemilik banknya gitu. Kemudian tautan donasi palsu juga kerap diarahkan ke web yang meniru crowdfunding gitu ya. Nah ini yang harus hati-hati. Makanya ketika pas begitu diklik cek dulu gitu. Jangan langsung kita udah masukin biaya sejumlah biaya kita klik terkirim gitu ya. Ternyata bukan di situ. Nah itu udah nggak bisa balik lagi. Kemudian harus cek juga ya berkaitan dengan testimoninya. Kadang dipalsukan juga gitu. Ini permasalahan utamanya adalah misalkan jumlah donasi yang tampak terus meningkat. Nah ini agak sulit tuh. Walaupun sebenarnya kalau kita bikin program mungkin akan naik terus gitu ya. Naik terus aja gitu. Kita akan melihatnya hanya dalam jeda waktu tertentu ya. Padahal itu akan diulang terus selama misalkan per 1 jam atau misalkan per 5 jam. Nah kita nggak tahu terus itu. Kalau per 5 menit ya kita masih bisa lihat. Tapi kalau misalnya per jam ya nggak tahu. Ini harus hati-hati. Nah, ini permasalahannya dikarenakan mempergunakan teknik sosial, Mas. Ada di psikologi namanya teknik psikologi persuasi ya.
Ini ada 6 prinsip yang berkaitan dengan persuasi itu. Menurut Dr. Robert Cialdini ya. Jadi ada 6. Pertama, resiprokrasi atau timbal balik. Kemudian menyukai atau linking gitu ya. Gitu kita suka maka ada linknya kita klik gitu ya. Kemudian komitmen dan konsistensi. Kemudian ada juga kelangkaan atau skarisi. Kemudian otoritas atau authority dan konsensus itu ada 6. Ada dari 6 ini ada beberapa yang apa namanya saya bahas di sini ya, tidak semuanya ya. Tapi yang salah satu dinamika yang ada yang eh, cukup kita bisa lihat jelas itu adalah reciprocation. Tuh. Reciprocation ini dipergunakan oleh Amerika saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana supaya negara-negara lain itu mau mengikuti kemauannya dia gitu ya. Seluruh negara dimintakan tarif timbal balik, nah, kayak gitu. Resiprokal gitu ya. Semua dikenakan biaya gitu. Seperti itu. Itu negara ya, bukan cuma manusia gitu. Bukan cuma perorangan gitu ya. Tapi negara itu. Mana sama negara. Oke. Ini kalau misalnya yang otoritas ya. Nah, kalau yang otoritas itu tekniknya itu yaitu psikologi kita itu jadi begini. Secara psikologi ya, kita kan dari kecil itu selalu pasti akan patuh dengan orang tua gitu. Atau misalkan yang kita lihat memiliki figur otoritas lah, misalkan guru, kepala sekolah kayak gitu. Secara satu sisi itu baik gitu, tapi satu sisi lainnya ketika ini dijadikan sebagai senjata psikologi maka bisa menjadi bahaya gitu ya, menjadi bencana. Serangan tersebut mengeksploitasi aspek psikologi dengan menyamar sebagai oknum yang memiliki otoritas. Ini kalau misalnya dijadikan sebagai serangan cyber atau misalkan serangan cyber berbasiskan social engineering ya. Karena social engineering itu salah satunya ya tidak mutlak juga sebagai serangan tetap apa namanya hanya definisi untuk itu saja. Tapi salah satu definisinya adalah salah satu seni untuk bagaimana memikat orang itu supaya setuju dengan perkataan kita. Itu. Nah, kemudian vektor serangannya apa? Vektor serangannya itu mempergunakan phishing. Bisa spear phishing atau pakai walling gitu ya. Spear phishing itu ya kirimkan sebanyak mungkin aja gitu ya. Nah, kalau walling itu targeting gitu ya. Kemudian bisa juga pakai suara atau phishing dan maupun SMS gitu ya. Seperti itu. Contohnya misalnya begini. Seorang karyawan misalnya dapat email dari direkturnya. Tolong dong kamu kirimkan transfer uang segera dengan sejumlah nominal misalnya 5 juta. Aduh nggak punya 5 juta. Kalau tidak punya 5 juta minimal misalnya 500.000. Nah kalau karyawan minimal 500.000 kadang kan ada tuh. Walaupun cuma tinggal 500.000 di dompet gitu kan. Diminta sama direkturnya untuk transfer gitu. Karena direkturnya minta misalkan untuk apa namanya memberikan donasi gitu ya atas nama perusahaan karena direktur misalnya tidak sempat memberikan donasi karena misalnya internet bankingnya terblokir, contohnya kayak gitu, gitu kan. Nah, tanpa disadari oleh karyawan tersebut dan takut menolak gitu ya, maka dia patuh terhadap direkturnya, gitu ya. Kemudian dia berpikir bahwa direktur karena merupakan atasannya dia dan dapat dipercaya serta memiliki otoritas gitu ya di tempat kerjanya dia. Maka dia ikut katanya direktur tanpa cek ke HR gitu ya, HRD gitu ya. Ataupun nanya ke temannya yang lain gitu. Nah, ini pas begitu sudah diklik, sudah dikirim maka sudah terkirim dana tersebut. Kemudian dia baru sadar harus nanya ke direkturnya benar atau tidak. Nah, dikarenakan dia apa namanya penasarannya terakhir, maka begitu ditanya, direktur pasti akan bilang tidak, karena memang tidak meminta. Nah, ini kesalahan kita, kadang kita mengeksekusi dulu tanpa mencari tahu, gitu ya. Faktor ini banyak sekali terjadi ya. Ini disebut sebagai SEO fraud atau BAC, Business Email Compromise. Kemudian psikologi lainnya adalah misalkan kelangkaan atau urgensi, itu scarcity dan urgensi.
pada aspek ini, psikologi seperti rasa takut kehilangan, ketinggalan, atau konsekuensi negatif, atau yang lainnya gitu ya, menimbulkan atau memicu tindakan impulsif sehingga kita takut gitu ya. Nah, ya udahlah, karena FOMO nih ya, semua yang lain pada ikut masa kita enggak kayak gitu kan. Nah, maka itu menjadi serangan eh, cyber sendiri gitu. Serangan ini mengeksploitasi psikologi dengan cara meningkatkan rasa cemas gitu. Contohnya misalnya banyak orang terdorong segera membantu tanpa sempat memverifikasi informasi. Jadi karena takut waktunya sudah habis gitu. Contohnya gini, misalnya bencana pengumpulan dana akan ditutup pada jam 5 sore gitu ya. Nah, pas begitu kita lihat kan pas waktu mau pulang ya. Waktu mau pulang tinggal 5 menit lagi. Karena kita diminta untuk mengirimkan tadi misalnya sama si bos itu. Maka kita cepet-cepet tuh tanpa verifikasi gitu ya. Karena takut gitu ya, takut dimarahin lah atau yang lain atau ketinggalan atau gimana. Tanpa sempat verifikasi maka dikirim. Gitu ya. Waktu menjadi faktor tekanan tersendiri gitu ya. Sehingga penipu kerap menyebutkan bahwa bantuan diperlukan segera untuk korban operasi gitu ya, untuk operasi korban, untuk pembangunan tenda darurat dan lain sebagainya. Padahal ya yang seperti itu ya nggak mungkin seperti itu juga gitu. Nah ini memang ya kadang dijadikan juga oleh teman-teman lain itu ya, crowdfunding itu menjadi ajang gitu ya. Ya kita tunggu sampai jam 1 malam misalnya kayak gitu. Nah, orang udah capek udah dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu kita lebih baik kita lihat apakah memang itu masuk akal atau tidak. Seperti itu ya. Waktu-waktu tersebut kita bisa atau tidak. Kita jangan merasa bahwa kita akan rugi seperti itu. Karena kalau misal kita terburu-buru akan lebih rugi lagi. Walaupun memang benar itu misalnya gitu ya. Tapi kita nggak usah apa namanya sedemikian rupa lah seperti itu. Karena satu hal tersebut akan menimbulkan rasa bersalah yang berlebihan sehingga akan menimbulkan apa namanya efek psikologis lainnya gitu ya. Sehingga kita bisa kena juga gitu. Kemudian ini dia gitu ya. Misalnya yang tadi ya, dikarenakan misalnya satu waktu kita tidak sempat gitu ya memberikan bantuan, maka akan timbul yang namanya efek psikologis lainnya yaitu komitmen and konsistensi. Kita berkomitmen misalnya bahwa nanti kalau ada lagi saya akan bantu. Yang tadinya kita mau bantu 50.000 gitu ya. Karena kita seperti ini kita lupa nolnya kelebihan jadi 500.000 ya gitu kan. Atau misalkan yang tadinya mau 500.000 jadi 5 juta. Tuh. Nggak juga gitu kadang tuh. Nah ini kita bisa terang seperti itu. Kita membuat sebuah komitmen kecil karena kita gitu kan. Wah, karena kemarin saya tidak sempat bantu, saya cuma mau bantu gitu kan. 50.000 ini atau 500.000 aja lah, kan gitu kan. Karena kecil komitmen itu awalnya. Kalau kemarin kita 50.000 nggak sempat, 500.000 lah misalnya gitu sekarang, gitu kan. Nah, kita cenderung memberikan komitmen dan konsisten karena kita sudah komit. Karena kita sudah komit, kita harus konsisten, kan gitu ya. Dan menyetujui permintaan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, penyerang melakukan eksploitasi efek psikologis ini atau aspek psikologis ini dengan cara memberikan pertanyaan sepele gitu ya, misalkan di email atau misalkan di apa namanya di sosial grup atau lain sebagainya, sehingga menjurus ke pertanyaan lebih kompleks atau sensitif. Nah kalau ini contohnya salah satunya begini ya, misalkan penyerang menelpon kita walaupun mungkin agak jarang ya, misalkan pakai WA lah ya. Kemudian menanya benarkah nama kita ini, padahal dia cuman memperkirakan aja tuh. Gitu. Benarkah ini namanya Bapak Asep gitu kan. Padahal bukan gitu. Walaupun secara statistik nama Asep banyak, nah itu dipakai oleh dia. Kemudian kalau misalnya itu sudah, maka mulailah nanya satu persatu yang kita apa namanya, yang kita pasti jawab iya atau tidak gitu. Misalkan gini, karena misalkan ditanya apakah ini Bapak Asep, oh bukan gitu kan. Kita pasti bilang bukan gitu ya. Maka kita akan cenderung menginformasikan oh saya Budi gitu. Padahal kita nggak perlu juga ngasih tahu nama nama kita Budi ke mereka gitu kan.
Dengan seperti itu, maka kita ketahuan jenis kelamin kita. Jenis kelamin kita laki-laki. Checklist satu, gitu kan? Kemudian kalau misalnya dia mau mengambil data misalkan gitu ya, secara eh, apa namanya lebih konfidensial lagi. Kalau ini contohnya yang ibu kandung itu data yang berkaitan dengan pengambilan akun, nah, gitu ya. Maka dia misalkan nanya, benar nggak nama ibu Anda adalah gitu kan, Siti gitu. Karena di Siti di Indonesia banyak gitu ya. Siti siapa lah pokoknya. Pokoknya depannya Siti atau belakangnya Siti atau itu nama tengahnya Siti. Itu dipakai juga seperti itu. Tergantung dari wilayah kadang. Itu dipakai gitu. Kalau misalnya dalam tanggap bencana seperti ini, maka ada kemungkinan benar kan nama Bapak Asep kemudian dimasukin lagi kemarin kami mendapat informasi bahwa Bapak akan melakukan transfer untuk bantuan bencana alam, misalnya kayak gitu. Nah, ya hal-hal yang seperti itu gitu ya, yang menggiring kita dari komitmen kita yang tadinya kita mau membantu misalkan hanya 50 atau 500 ribu, jadi 5 juta kayak gitu. Atau misalkan kita tidak lihat lagi nanti nominalnya. Nah, antisipasinya bagaimana? Antisipasi dan mitigasi gitu ya, penyaluran dana agar terhindar dari penipuan. Ini yang harus kita selalu perbaiki ya. Saya mendapatkan dari beberapa sumber ya, dan saya update terus seperti itu. Jadi pertama kita harus hindari berdonasi melalui pesan berantai yang yang mencantumkan sumber resmi. Jadi kalau misalnya kita dapat WhatsApp gitu ya, kemudian dapat pesan berantai tanpa jelas dari siapa, maka hati-hati gitu ya. Sudah dari pesan ke pesan kemudian diteruskan gitu berulang kali sampai kita nggak tahu siapa yang mengirimkannya gitu ya. Kita harus hati-hati. Karena penipu akan sering menyebarkan link atau tautan seperti itu. Atau rekening bank melalui pesan yang diteruskan tanpa ada konteks macam-macam. Itu banyak terjadi. Kemudian kita sebagai calon donatur harus melakukan validasi sumber penggalangan dana gitu ya. Apakah penggalangan dana ini terpercaya atau tidak. Kemudian kita harus pastikan juga gitu ya, harus track rekod penyalurnya. Dulu mungkin benar, tapi sekarang harus cek lagi apakah itu benar atau tidak. Kadang bergantinya pimpinan di organisasi tersebut bisa jadi eh, masalah tersendiri gitu ya. Misalkan ternyata pimpinan sebelumnya menggelapkan, misalnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Atau misalkan pas begitu sudah ganti, ternyata yang gantinya yang bermasalah. Contohnya. Nah ini kita harus hati-hati. Gitu. Kita harus cek juga gitu ya, benar atau tidak. Kemudian cek juga apakah nomor rekening yang digunakan benar milik lembaga tersebut atau tidak. Kita cek di bank tersebut gitu ya, benar atau tidak. Kalau perlu kita telepon banknya. Misalkan di BNI, benar kan nomor ini nomor BNI milik lembaga tertentu kayak gitu. Kita harus cek juga. Walaupun memang kita keluar keluar biaya ya, misalkan. Tapi kan keluar biaya tersebut tidak sebesar kalau kita tertipu, gitu ya. Kalau misalnya kita tertipu itu selain keluar biaya, waktu, kemudian rasa bersalah pun akan tambah, gitu ya. Kemudian eh, apa namanya aspek psikologis juga akan bertambah dan itu yang paling lama hilang. Kalau sekarang Anda tertipu mungkin 3 bulan juga tidak akan hilang itu rasanya tuh. Makanya harus hati-hati. Berbeda kalau misalnya kita benar-benar menyalurkan, nah itu sebentar juga udah biasa lagi. Nah, oleh karena itu verifikasi penting. Kemudian cari tahu, cek dan kunjungi situs resmi, gitu ya, atau media sosial resminya gitu, untuk melihat informasi donasi yang sah agar terhindar dari halaman atau laman palsu. Pastikan gitu ya. Kalau di kita misalnya ada yang lembaga, kita lembaga. Kalau ada yang perorangan, kita pastikan perorangan itu benar. Jangan sampai itu tidak benar. Itu masalah utama. Oleh karena itu memang ya ada benarnya juga menteri sosial ketika pas begitu mau memberikan bantuan harus terdata dengan baik. Betul. Tetapi ya kita tidak bisa juga ketika misalkan di lapangan kita harus minta KTP-nya, ngecek nomornya ya nggak bisa juga seperti itu. Walaupun memang secara normatif, secara peraturan itu ada. Di sini saya tadi mau masukkan tapi lupa ya, ada peraturannya sendiri itu. Seperti itu. Kemudian pada tahap transfer atau transaksi ya, dalam artian transaksi.
donatur atau kita perlu memastikan penyaluran dana ke rekening atas nama organisasi resmi. Atau kalau memang dia atas nama pribadi, gitu, pakai akun pribadi tersebut menyalahgunakan, itu masalah utama. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terkena seperti itu? Maka banyak yang penggalangan dananya personal tetapi mempergunakan crowdfunding, misalnya kayak kita bisa atau misalkan yang lainnya seperti itu ada. Nah, itu bisa lebih transparan tuh biasanya. Karena nanti dia akan membuka kan semua rekeningnya kan, keluar masuknya seperti apa. Kalau rekening pribadi ada kemungkinan besar akan bisa disalahgunakan. Seberapapun kita mempercayai itu masalah utama, gitu ya. Kalau bisa dihindari. Kemudian jika kita ragu, gitu ya, maka tunda saja. Misalkan kita mau kirim, cuman pas begitu kita ngecek kok saya belum dapat informasi jelasnya. Kok pas begitu saya WA nggak dibalas-balas, nah itu contohnya seperti itu. Hati-hati. Pas di WA cepat juga ya harus hati-hati gitu ya. Pas begitu WA misalkan tiba-tiba 1 atau 2 detik kemudian dibalas misalnya kayak gitu. Nah itu harus hati-hati. Gitu ya. Kadang kalau yang normal-normal itu kan biasanya kan sekitar ya 30 detik kayak gitu ya. Nah ini tidak tiba-tiba 5 detik kemudian udah dibalas. Nah itu harus hati-hati juga. Tunda dahulu niat untuk berdonasi jika kita belum bisa selesaikan melakukan pengecekan dengan benar. Ada juga misalkan kita cari informasi kembali gitu ya sebelum benar-benar akan melakukan transfer atau donasi ya. Ketahui benar-benar lembaga tersebut ada. Kalau memang lembaganya sudah terdata, berarti jalur resminya harusnya jelas sesuai dengan yang ada. Kemudian kita harus waspada jika ajakan donasi meminta informasi pribadi secara tidak wajar. Misalnya, minta nomor KTP. Nah, ini harus hati-hati juga gitu ya. Bisa jadi nomor KTP kita itu akan digunakan oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian bisa dompet digital kita gitu ya. Jadi bisa di mau itu. Dia tidak bilang dompet digital, tapi kita tahunya dompet digital infonya di sini kan. Pas begitu dia bikin lagi, kita bisa pakai e-wallet Pak. Ya udah kalau e-wallet, e-walletnya dia saja, jangan e-walletnya kita kasih ke dia, jangan. Gitu ya. E-walletnya dia saja gitu. Kita kirimkan sudah selesai. Karena kalau e-wallet kita dapat nomornya gitu, nanti ditanya Pak nomornya eh, kode untuk informasinya apa? Nanti gitu kan alasannya. Ternyata kode informasi yang dimaksud oleh dia itu adalah OTP gitu ya. Misalnya ditanya, kita sebutkan kode informasinya, kode informasi nomor e-wallet kita gitu, kita kasihkan. Bukan Pak, bukan yang itu, contohnya gitu kan. Itu hanya 4 atau 5 digit gitu kan. Kita nggak sadar bahwa kode OTP tersebut 4-5 digit gitu ya, berbeda dengan kode e-wallet kita gitu. Pas begitu kita sebutkan oleh mereka ya sudah dicatat semuanya gitu. Kemudian beberapa jam atau misalnya beberapa menit kemudian mungkin sudah diretas oleh mereka dan habis uang kita gitu ya. Dan itu tidak akan kembali itu. Itu saya pastikan tidak akan kembali gitu ya. Berdasarkan modus yang pernah saya teliti itu tidak ada kembali, tidak akan pernah kembali. Bahkan bank sekalipun. Tapi ada kecualinya. Kecualinya adalah kalau Anda mempergunakan kartu kredit. Kenapa kalau kartu kredit bisa kembali? Karena kita bisa meng-cancel. Jadi kalau misalnya kalau tidak salah belum 24 jam gitu ya. Itu misalnya kita lihat bahwa ini ternyata bukan transaksi asli, bahwa ini penipuan, maka kita bisa mengajukan ke pihak eh, penyedia kartu kredit tersebut untuk memblokir atau meng-cancel. Itu bisa kalau nggak salah di kartu kredit itu ada fasilitasnya. Tapi kita harus pastikan juga itu bahwa ada benar. Gitu. Kalau di bank, di debit tidak mungkin bisa. Itu sudah pasti. Gitu ya. Dari beberapa sumber yang saya coba cari, pastikan itu tidak pernah ada seperti itu. Ini yang harus hati-hati gitu. Tapi walaupun demikian gitu ya, kita harus cek kembali.
Kalau misalnya benar, ya kita cek apakah benar tidak aliran dananya seperti itu gitu ya. Buktinya dikasih atau tidak. Misalkan kita sudah donasi, ada buktinya kembali ke kita. Gitu. Pas begitu dibukti benar atau tidak ini rekeningnya ke misalnya kita bisa untuk apa? Misalnya itu jelas sesuai atau tidak. Kemudian institusinya atau perorangan jelas atau tidak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita ternyata tertipu bagaimana? Permasalahannya kan gitu. Maka kita wajib melakukan pelaporan tindak kriminalitas tersebut ke pihak kepolisian, pihak berwenang. Seperti itu. Supaya apa? Supaya diblokir, sebisa mungkin diblokir. Misalnya begini, ketika kita terkena penipuan, maka kita melakukan laporan kepolisian, gitu ya. Karena dari laporan kepolisian kita bisa melakukan pelaporan ke pihak perbankan, seperti itu. Kemudian ke pihak yang misalnya kita transfer untuk ditutup atau untuk ditutup akunnya misalnya seperti itu. Itu akan sangat membantu ya, membantu orang lain. Walaupun kita mungkin saja tidak akan mendapatkan biaya kita yang kita transfer, tetapi setidaknya orang lain tidak terkena seperti itu. Dengan demikian minimal kita mengurangi rasa bersalah kita. Seperti itu ya. Ini mungkin jarang gitu orang. Tapi ya memang seperti itu adanya. Nah, oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Izin Pak, ini ada yang bertanya di Ya, silakan. chat ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Adelwin ya. Kalau semisal suatu saat kita sedang lengah dan tak sengaja atau tanpa disadari kita terkena phishing, sebaiknya langkah apa yang bisa disiapkan dari sekarang, Pak, supaya akun kita nggak kena hack, katanya. Jadi, eh, kalau kita kena phishing ya, Betul. kalau kita sudah kena phishing itu, apa namanya ya, eh pertama cek dulu phishingnya itu dari mana tuh. Kalau di sini saya nggak sempet ininya nih. Jadi kalau misalnya kena phishing, pertama cek dulu. Misalkan phishing itu berarti phishingnya email ya. Ini asumsinya email. Cek dulu alamat emailnya, pastikan, gitu kan. Kemudian masukkan ke dalam daftar spam. Itu kalau sudah kena. Kalau belum terkena tapi sudah dapat email phishing, maka kita buka emailnya tapi kita lihat secara misalnya show original gitu. Jadi kita lihat originalitas dari email tersebut. Maka biasanya itu teks semua tuh. Nah, nanti dari situ kita bisa lihat emailnya dari mana, apakah benar atau tidak emailnya. Dari atasnya, misalkan tuh kemana, itu kan terlihat tuh jelas, gitu ya. Misalkan dari bestpad.org misalnya, nah itu kan terlihat. Kalau misalnya ternyata dari bestpad.com misalnya, berarti salah kan, misalnya. Contohnya gitu. Orang bisa jadi seperti itu. Kalau dulu kan ada yang namanya klik BCA dengan celik BCA, nah seperti itu. Itu bedanya bukan phishing sih itunya. Itu beda klik aja orang klik. Tapi di email ya bisa seperti itu. Kita bedakan dulu apakah itu email asli atau tidak, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya belum kena gitu kan. Ini saya asumsi belum kena ya. Kalau tadi udah kena kan di copy dulu kemudian blokir ya. Kemudian kalau belum kena maka kita harus lebih hati-hati kayak tadi tuh. Jangan buka attachmentnya gitu. Kalau misalnya mau kita buka ya lebih baik misalkan di VMware melalui VM kayak gitu kan, pakai VMware gitu ya, atau pakai VirtualBox gitu. Seperti itu. Karena dia akan menginfeksi PC kita tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya eh, kita sudah terkena biasanya ya kita harus cek pakai antivirus apakah dia sudah menginstal kemana saja. Kadang
kita menghapusnya bisa secara otomatis gitu ya. Tapi kadang juga kita harus secara manual. Cek gitu, cari informasi berkaitan dengan phishingnya. Phishingnya berkaitan dengan apa nih? Ada nggak di internet phishing berkaitan dengan itu? Berapa banyak? Ada tidak yang sudah pernah terkena? Gitu. Kalau sudah ada yang pernah terkena, bagaimana cara untuk menghilangkannya? Misalnya kayak gitu ya. Terkadang ya hampir 60-70% itu sama cara-cara untuk menghilangkannya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita belum kena ya kita harus lebih aware, harus hati-hati. Jangan langsung klik saja gitu. Kalau misalnya melalui WhatsApp, jangan kita langsung buka dulu semuanya. Jadi kita preview dulu. Kan kalau di WhatsApp sekarang bisa di preview ya. Kalau dulu sih tidak gitu. Nah, pas begitu kita preview baru kita buka gitu. Jangan langsung juga klik download. Nah, itu harus hati-hati. Matikan klik download otomatis gitu, baik di email ataupun di WhatsApp ya, di media sosial kita ya. Seperti itu di Telegram juga sama. Jadi foto itu jangan langsung buka. Karena teknik phishing itu ada yang pakai gambar juga ada gitu. Pakai PDF ada gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Seperti itu. Itu Pak langkah sederhananya. Baik, Pak, terima kasih. Ini masih ada yang bertanya, izin Pak Sobat. Ya. Dari Mas Aditya Priyatna ya. Ciri-ciri akun kita udah kena hack biasanya apa, Pak? Seperti itu. Ciri-ciri terkena hack. Apa ya? Kadang itu kita nggak terlalu tahu pasti ya. Kita itu akun kita tuh benar-benar kena hack atau tidak. Nah, ini yang harus apa namanya kita antisipasi ya. Kalau eh misalnya di handphone ya. Handphone itu paling mudah misalnya baterai kita cepat habis, ada kemungkinan iya, karena banyaknya koneksi. Atau misalkan paling gampang itu bandwidth gitu ya. Tapi kalau kita sering buka YouTube atau misalnya yang lain itu nggak kelihatan gitu ya, bahwa memang akun kita sudah dikompromis gitu ya, sudah dihack oleh orang lain. Tetapi kalau misalnya kayak baterai atau misalkan bandwidth dan baterai kita kombinasikan ada kemungkinan bisa tuh. Tapi kita harus pakai treatment juga. Jadi kita nggak usah gunakan, tetapi misalnya tiba-tiba eh, bandwidthnya ngedrop atau misalkan baterainya panas gitu. Nah itu harus harus waspada juga. Walaupun ada kemungkinan misalnya sinyal gitu ya, kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Atau misalkan bawaan dari pabriknya, misalnya kayak gitu, dia melakukan monitoring gitu ya di beberapa apa namanya produk kan melakukan monitoring secara terus-menerus ya, baik Apple, kemudian Android gitu ya, dengan berbagai mereknya gitu ya, apalagi Microsoft ya, itu kan biasanya seperti itu. Nah, ini kita harus antisipasi dan kita harus batasi. Kalau pakai sistem yang lebih besar, misalkan di laptop, itu kita tidak akan lihat secara jelas itu. Tetapi kita bisa melakukan eskalasi yang lebih luas. Contohnya kita cek misalkan di registernya gitu ya. Kalau kita mau hilangkan apa namanya eh, sumbernya gitu ya, yang mengambil informasi pribadi kita gitu ya, karena kita sudah terkena phishing atau misalkan kita sudah di take over akun kita, maka kita pastikan itu kita hapusin dulu tuh. Atau lebih mudahnya misalnya kalau akun itu misalnya kita kena phishing, Instagram kita kena, contohnya gitu ya, ini paling mudah gitu. Pastikan dulu ada tidak sumber di laptop kita atau di handphone kita penyebabnya itu apa. Karena ini saya pernah seperti itu ya. Saya tidak pernah apa namanya melakukan apapun tiba-tiba terkena kayak gitu kan. Kemudian kedua, cari tahu bagaimana cara apa namanya menghilangkannya. Karena apa yang saya informasikan bisa jadi sudah terupdate gitu ya, sudah diperbaiki. Tetapi secara garis besar itu harus dilakukan tuh, gitu ya. Kemudian ketika Instagram kita ketahuan dan kita masih bisa akses, artinya kita masih bisa melakukan mitigasi. Gitu. Kita harus ketahui juga bahwa Instagram itu pemiliknya siapa, penggunaannya siapa, gitu ya. Penggunanya siapa,
karena penggunanya hanya kita saja, berarti harusnya email kita, gitu kan. Tapi kan permasalahannya kalau email kita terkompromis, nah itu masalah utama. Kita harus mau bagaimana, gitu kan. Nah, caranya adalah kita cari sumbernya, gitu ya. Kalau Instagram itu kan bisa dibuka mempergunakan akun Facebook juga ya. Artinya ada kemungkinan Instagramnya bisa jadi bukan kena hacking dari Instagram, tetapi dari Facebook. Artinya kita cek akun atau email yang digunakan untuk apa namanya pemulihan kata sandi atau misalkan untuk akses itu email yang mana. Kalau kita melakukan itu kan biasanya kita diminta tuh ada 2 email kita gunakan gitu ya. Nah, kita cek yang mana. Dari 2 email tersebut, email mana yang sudah terkompromis oleh phishing atau misalkan oleh orang lain. Dengan cara apa? Kita masuk ke situ, bisa atau tidak. Atau kita lihat informasinya. Misalkan satu pakai Yahoo, satu pakai Gmail misalnya. Nah, permasalahannya contohnya adalah misalnya Yahoo. Yahoo itu kan banyak permasalahan ketika take over account ya. Banyak beberapa kali ganti owner gitu ya, dikarenakan kalau sekarang kan dia udah nggak terlalu banyak digunakan juga. Bagaimanapun juga ada kemungkinan itu sudah pernah bocor gitu ya, akunnya sudah pernah bocor. Nah, oleh karena itu maka akun yang digunakan untuk akses harus dibatasi gitu, atau dihilangkan atau dikeluarkan gitu, sehingga kita baru bisa lanjut ke eskalasi selanjutnya gitu. Ketika akunnya sudah dihilangkan, sudah tidak bisa akses ke Facebook, maka kita baru bisa melakukan akses ke Instagram gitu kan. Karena begitu kita akses Facebook kan biasanya bisa otomatis akses ke Instagram. Nah, dari akses Instagram tersebut kita cek lagi ada kemungkinan mana. Kalau misalnya kemungkinan dari emailnya Yahoo, apakah kita bisa ganti atau tidak? Seperti itu. Kalau misalnya sudah tidak, kalau misalnya kita masih masih buka, artinya biasanya kita masih bisa ganti. Begitu kita ganti, maka akan terdeteksi oleh yang mengambil alih akun kita. Karena biasanya orang mengambil alih akun itu tidak akan mengganti dulu semuanya tuh. Kecuali kalau kita benar-benar tidak akses dalam jangka waktu lama, mereka baru melakukan serangan. Gitu. Nah, ketika kita ganti, mereka tahu kan ganti, mereka tidak bisa akses lagi. Tapi mereka sudah tidak bisa masuk melalui email yang sudah dikompromis oleh mereka, gitu, yang email Yahoo. Gitu. Akhirnya mereka tidak akan bisa mengambil Instagram kita, itu contohnya itu ya. Tuh, itu contoh mudah. Kalau mau lebih berkeringat lagi ya kita bikin pernyataan resmi ke Instagram atau ke Facebook yang menyatakan bahwa akun kita diambil oleh orang lain. Itu bisa. Salah satu kasusnya adalah saya pernah akun saya di take over oleh orang lain, oleh orang Cina yang ada di US. Gitu ya, akunnya akun LinkedIn. Akun LinkedIn saya di take over oleh orang lain. Dan kebetulan saya masih bisa lihat. Kebetulan. Kalau sudah nggak bisa lihat ya agak sulit juga gitu ya. Nah begitu saya lihat ternyata di take over gitu. Begitu take over saya ikutin gitu kan. Apa namanya, dia menghilangkan apa saja gitu kan. Nama saya dan lain sebagainya gitu ya. Memang sih sebenarnya akun-akun kita itu kalau bagi orang Indonesia mungkin ya. Atau misalkan saya mungkin. Itu tidak antara perlu dengan perlu banget itu doang kan orang Indonesia tuh. Karena kita gunakan itu kan sebelum diambil alih oleh Microsoft. Kita pakai gitu kan. Ya udah aja kita pakai biasa saja gitu. Tapi semakin banyak yang ikut juga di sana, maka sebagian banyak teman kita juga terkoneksi gitu ya. Nah, orang lain melihat bahwa itu salah satu nilai gitu, value ya yang bisa diambil oleh mereka. Nah, mereka akan melakukan tindakan tuh, tindakan-tindakan tersebut gitu ya. Diambil lah gitu kan dengan cara dia mencari data leak yang ada gitu ya. Biasanya sih pasport pasport ya, passwordnya udah ketahuan gitu yang udah leak walaupun lama gitu ya, dicoba oleh dia gitu, dan ada kemungkinan pun bocor gitu ya, data-datanya bocor.
Kemudian ketika itu terjadi dan kita sudah tidak benar-benar sudah mentok tidak bisa mengembalikan lagi, maka ada satu jalan keluarnya, yaitu kita minta secara resmi, secara formal ke LinkedIn. Itu caranya. Makanya tadi saya bilang kita harus lapor. Gitu ya. Kita lapor ke LinkedIn-nya minta sesuai dengan pengaduan. Jadi kita melakukan pengaduan resmi ke LinkedIn untuk mengambil alih akun tersebut. Nah, di LinkedIn itu biasanya ada dua opsi. Satu, bagaimana memastikan bahwa itu benar-benar link kita. Maka dia akan nanya tuh, sebabnya apa, punyanya siapa, gitu kan. Dari siapa namanya yang jelas. Nah, kalau memang itu benar punya kita, maka dia akan minta untuk validasi. Validasinya ada dua macam. Satu, pakai KTP. Kedua, pakai apa namanya, surat pernyataan yang ditandatangani eh apa ya, yang ditandatangani juga oleh apa namanya, notaris tuh. Jadi tanda tangan di atas materai, kemudian di situ ada tanda tangan notaris disahkan oleh notaris. Jadi satu dokumen publik, kemudian satu surat pernyataan. Nah, itu cari mana yang memungkinkan. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus lihat mana data yang selamanya melekat di kita dan mana yang hanya temporary. Itu, gitu ya. Kalau kita memungkinkan mempergunakan surat pernyataan, lebih baik surat pernyataan. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau surat pernyataan biasanya kan berbayar ya, apalagi ke notaris. Menyatakan bahwa saya beralamat di mana, gitu kan, di bawahnya tanda tangan kita dan notaris. Itu resmi tuh. Tapi kan berbayar masalahnya. Nah, kalau kita nggak mau bayar, maka kita harus cek, gitu ya, dokumen publik kita apa. Ada KTP, ada paspor, ada SIM. Itu dokumen yang diakui oleh negara. Itu yang diminta. Kita cari yang mudah bagi kita. Nah, kalau dokumennya kita pakai KTP, maka KTP kita pergunakan seumur hidup. NIK kita pergunakan seumur hidup. Maka itu tidak apa namanya, tidak terlalu bagus ya kita gunakan. Karena begitu LinkedIn-nya bocor datanya, ya data KTP kita bocor dan tervalidasi. Itu masalah utama. Nah, tinggal ada dua solusinya. Apakah kita pakai paspor atau pakai SIM. Kalau pakai paspor, maka ketika datanya masih valid, ya itu masih bisa apa namanya, disalahgunakan karena sifatnya yang internasional. Itu masalah utama. Nah, oleh karena itu, maka solusinya kita pakai SIM. Waktu itu saya pakai SIM. Gitu ya. SIM, baik SIM A bisa, SIM C bisa. Kalau memang ada SIM C saja. Bahkan kalau kita punya SIM-nya SIM sepeda, ya pakai SIM sepeda aja gitu ya. Kita pakai yang resikonya kecil. Kenapa? Nomor SIM itu yang ada di kita itu bisa per 5 tahun sekali ganti. Walaupun biasanya data-datanya ada juga di situ ya, data kita. Tapi setidaknya nomornya itu bisa ganti. Gitu. Kalau kita pakai paspor, walaupun 5 tahun, datanya data valid, udah pasti tuh kemana-mana. Secara internasional. Nanti bisa disalahgunakan oleh sindikat, itu masalah utama. Kalau SIM, harusnya lokal. Tapi kalau kita punya SIM internasional, lebih baik jangan. Pakai SIM-nya SIM lokal saja. Gitu. Itu saran saya. Tapi kalau misalnya benar-benar mau lebih apa namanya, lebih bebas, ya pakai surat pernyataan. Tapi di dalam surat pernyataan nomor dari identitasnya jangan pakai KTP, pakainya SIM saja. Sama pakai SIM yang tadi juga. Itu akan lebih baik. Seperti itu. Tidak mudah untuk disalahgunakan. Caranya. Gitu ya. Ada yang kurang nggak? Atau sesuai atau tidak ya?
Nah, kalau misalnya supaya tidak kena hack lagi, kita update ya. Jadi gini, ketika misalnya akun kita sudah kena phishing, kemudian selain tadi yang disebutkan, langkah selanjutnya adalah gunakan two factor autentikasi, itu pasti. Kemudian kita pakai apa namanya autentikasi, bisa pakai Google, bisa pakai yang lain ya, sehingga bisa lebih aman. Sebenarnya itu masih bisa dihack kalau menurut saya tuh, tapi setidaknya ada jedahnya ya, ada jeda waktunya, sehingga kita masih punya waktu untuk berpikir tuh. Jadi kalau misalnya ada kasus penipuan, kita tidak serta-merta kena tipu itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka ya cepat gitu ya, ditipunya cepat gitu. Ini kan memberi jeda supaya kita berpikir lebih jernih. Kemudian ganti passwordnya juga diganti gitu ya, passwordnya diganti seperti itu. Dan yang perlu kita ketahui itu tidak selamanya harus pakai 100% data asli. Misalkan kita bikin email 100% data asli, nggak juga gitu. Kita harus apa namanya, membatasi juga. Contoh misalnya tanggal lahir. Tidak mesti tanggal lahir sama persis. Nah itu. Kalau mau bulannya aja sama ya nggak apa-apa. Tanggalnya jangan. Gitu ya. Tahunnya ya sama, jangan. Gitu aja. Kalau cuma mau sekedar yang penting sama. Yang penting masuk akal aja. Kemudian izin tanya apa ciri akun kita udah kena hack. Cirinya tergantung ininya ya. Ini akun apa dulu? Kalau misal akunnya akun web ya kita nggak bisa buka gitu ya. Atau misalkan akunnya misalkan kayak tadi yang saya bilang Instagram, maka nanti di situ ada nomor, misalkan email kita sudah diganti oleh mereka gitu. Tapi kita masih bisa akses, contohnya gitu. Kemudian apa namanya, tanggal lahirnya misalnya diganti oleh mereka, satu persatu diganti itu biasanya secara bertahap. Itu tidak serta merta begitu mereka dapat langsung ganti, itu tidak. Kecuali kalau misalnya bukan Instagram ya, Telegram ya. Contoh ya. Sekarang tuh lagi banyak orang yang mengambil atau take over akun Telegram kita tuh. Nah, ini harus hati-hati apalagi Telegram grup ya. Pertama, batasi jangan disebarluaskan auto masuk. Jadi ya autentikasinya harus ada. Jadi pas begitu masuk harus berdasarkan dari kita gitu. Kita undang baru masuk. Jangan dibolehkan otomatis. Sebisa mungkin seperti itu. Karena kalau otomatis orang bisa langsung take over. Begitu take over, dia cari celah bagaimana mengambil alih ke admin. Itu yang terjadi. Ada beberapa akun yang seperti itu. Karena ada akun Telegram saya sama teman saya yang sudah sebenarnya sudah tidak digunakan, tiba-tiba adminnya sudah nggak ada, dia ngambil alih. Nah itu, seperti itu. Ada tuh. Nah saya keluar aja kalau gitu mah. Gitu. Jangan mudah untuk di browsing ya. Kemudian laporkan ya, baik di Instagram tuh ada ataupun di Telegram sekalipun tuh ada. Kalau misalnya ternyata itu akunnya akun yang bajakan tuh. Kemudian tanya membedakan antara aktivitas digital dan aktivitas dengan kegiatan digital. Aktivis digital itu tidak ini ya, tidak merusak gitu ya. Sebenarnya kata hacker juga tuh, hacker tuh tidak merusak. Hacker itu memaksimalkan penggunaan perangkat yang ada. Jadi kalau misalnya kita punya perangkat hanya Core i3 ya, kita maksimalkan nih. Core i3 itu sama kayak Core i7. Nah, itu. Sebenarnya gitu ya. Dan dulu seperti itu, gitu ya. Jadi zaman-zaman dulu memang seperti itu. Kebanyakan hacker seperti itu dengan perangkat yang ada, dengan perangkat yang seminimal mungkin, tapi maksimal gitu ya. Aktivisme itu beda-beda ya, banyak sudut pandang ya seperti itu. Tetapi akan sangat kontras dengan kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu dia akan lebih sifatnya merusak gitu ya. Kemudian dia akan melanggar melanggar banyak norma ya. Melanggar banyak norma. eh Kemudian yang kita harus hati-hati adalah setiap negara itu memiliki aturan cyber yang berbeda.
Contohnya begini, Singapura dengan Indonesia gitu ya. Di Indonesia kita ngeping nggak ada masalah, di Singapura boleh nggak? Itu masalah utama. Nah, sebelum kita melakukan seperti itu kita harus cek dulu tuh. Atau misalnya kita scanning lah. Di Indonesia masih boleh nih. Saya mau scanning webnya Bestpad masih boleh kan, tanpa izin juga boleh gitu. Tapi kalau di Singapura boleh nggak? Jangan sampai pas begitu kita scanning gitu, hanya black box aja, ya kita udah melanggar. Itu masalah utama. Kalau aktivisme kan biasanya untuk demo ya, untuk aktivis ya. Tapi kita harus lihat ya koridor yang ada. Nah, jangan sampai kita terjerat hukum gara-gara kita cuman menyuarakan yang seharusnya sih kita bisa lebih hati-hati gitu. Kemudian satu lagi, risiko keamanan data yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi crack dan apa dampaknya bagi pengguna dalam jangka panjang. Oke. Kalau keamanan data ya, risiko keamanan data dari aplikasi crack kemungkinan besar berisiko. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah begini, permasalahan utama begini ya. Internet permasalahannya itu adalah awalnya itu ya tidak berbayar, itu masalah utama. Jadi orang itu menganggap apapun yang ada di internet itu gratis. Itu jadi masalah utama gitu ya. Padahal tidak semuanya gratis di internet gitu ya. Aplikasi juga banyak gitu ya berbayar. Konektivitasnya juga banyak juga yang berbayar. Bahkan kita mempergunakan internet sekalipun kita berbayar gitu ya. Tapi kebanyakan gitu, ya, apalagi dulu itu kan diberikan begitu saja gitu ya. Jadi dari DARPA ke universitas ya tidak diminta juga biaya kan. Gitu. Orang bisa mempergunakan bebas. Nah itu berlangsung dan menimbulkan mispersepsi sebenarnya gitu. Tapi dari itu semua eh, bahwa teknologi itu sebenarnya ada biaya tersendiri. Yang kita juga kadang lupa itu ya. Eh, Nah, tapi daripada itu, bahwa apapun itu aplikasi ya, aplikasi yang sifatnya legal itu, kita memiliki proteksi tersendiri. Contoh, ketika aplikasi kita misalnya beli di Microsoft, kemudian aplikasi kita itu ternyata banyak informasi yang mengambil data pribadi kita. Nah, kita bisa komplain. Kita bisa komplain, kemudian kita bisa mengajukan keberatan, kemudian kita bisa mengajukan tuntutan kepada Microsoft untuk mencabut itu, bahkan kita bisa mengajukan denda. Di beberapa kesempatan di negara-negara lain melakukan itu dan disetujui. Kalau di kita bagaimana? Di kita kadang nggak digubris juga gitu ya. Karena ya banyak faktor gitu, seperti itu. Bisa dari regulasinya belum ada gitu ya, atau regulasinya tidak mendukung konsumen seperti itu. Kalau di negara lain ya karena mendukung konsumen seperti itu. Gitu. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi crack jarang. Kemungkinan besar mereka bikin crack sendiri untuk mereka sendiri. Tuh. Nah, kalau di kita, kita yang jadi konsumen crack, gitu ya, itu masalahnya. Dan crack tersebut sudah disusupi banyak hal sehingga kita tidak tahu. Dengan demikian menimbulkan risiko keamanan data. Contoh, misalnya, kita mau pakai Windows 11. Pakai Windows 11, aplikasinya crack, gitu kan? Aplikasi crack, kita nggak tahu tuh cracknya. Nanti update-nya kemana? Windows-nya mau update kemana? Apakah Windows-nya update-nya ke Microsoft atau ke Cina? Kan kita nggak tahu. Atau kemana? Nggak, kita nggak tahu juga. Gitu. Lebih parahnya lagi kita nggak tahu bahwa aplikasi tersebut nggak tahu apakah update-nya kemana. Nah itu masalah utama. Kalau misalnya aplikasinya tidak bisa update ya nggak ada masalah gitu ya. Kita pakai apa adanya. Tetapi permasalahannya begitu update kita nggak tahu update kemana. Ini lebih bahaya lagi gitu. Resiko keamanannya akan lebih tinggi lagi. Seperti itu. Oleh karena itu lebih baik hindari penggunaannya atau batasi kalau misalnya belum bisa gitu ya. Belum bisa menghindari, maka batasi, pisahkan tersendiri gitu. Pantau terus aktivitas keluar masuk apa namanya datanya ya. Seperti itu. Jangan pernah pakai data legal kita untuk mempergunakan perangkat yang ada aplikasi crack. Ada kemungkinan itu terjadi. Gitu.
sekedar saya ingatkan juga bahwa ya kenapa saya bisa bilang seperti itu karena eh, sejak awal dari adanya aplikasi ini ya memang ini sudah dijadikan bisnis di negara kita. Kalau dulu itu aplikasi crack itu masih agak mending tuh contoh misalnya. Kita misalnya mau crack Windows ya, nomor serinya banyak udah gitu ya. Jadi kalau dulu kita punya aplikasinya Windows-nya asli gitu ya, yang hanya ada Windows Circulation, kemudian kita dapat serial number. Wah, udah sepanjang tahun, sepanjang masa kita gunakan seperti itu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa tuh, gitu ya. Nah itu masalahnya. Harus ada yang di-crack supaya di bypass dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Nah itu beda lagi. Gitu. Nah kalau Anda mampu reverse engineering, mungkin Anda bisa buka, gitu ya, file yang mana yang dibuka itu seperti itu. Nah, tapi kalau tidak, ada kemungkinan kita yang apa namanya dijadikan uji coba orang lain. Itu harus hati-hati. Kalau dampaknya secara jangka panjang, ya data kita akan digunakan oleh orang lain. Apapun yang kita miliki di perangkat diambil oleh orang lain. Begitu terkoneksi ke internet. Tapi kalau misalnya tidak terkoneksi ke internet sama sekali, ya nggak kemana-mana. Gitu ya. Paling misalnya cracknya misalnya ada malware, ya udah. Berarti laptopnya kena malware atau komputernya kena malware. Jadi tidak bisa dikomunikasikan dengan yang lain. Nah, contohnya gitu. Itu jangka panjangnya ya. Tapi jangka panjang untuk bisnisnya eh, bahwa orang lain akan rugi, gitu ya. Rugi secara finansial seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jawab semuanya ya. Baik, terima kasih Pak. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita masuk ke seksi terakhir aja Pak ya, Ya, seksi penutupan. Terima kasih atas antusiasme para peserta dan semuanya. Sebagai penutup rangkaian acara webinar amal pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Syafaat, seluruh panitia, serta para peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga materi yang telah disampaikan serta kegiatan webinar amal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Kita membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Aceh. Saya selaku host memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rangkaian acara webinar amal pada hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. terima kasih.